Ya, saya kira memang hukum alam itu berlaku gitu ya. Jadi betul. sanksi sosial dari masyarakat itu tetap berjalan. Ketika nyata orang ini ketika orang ini mengambil harta orang dengan zolim itu, kemudian sudah terungkap juga dalam persidangan. Nah, tentu sanksi sosial dari masyarakat ini tentu lebih berat, Mas. Marso ya, komentar boykot warung yang berhubungan dengan IM. Ingatlah korban-korban di saat kalian di warung Yusuf Mansur ya. Jadi kalau makan di warung steak, kemudian warung steak modelnya hasil minta-minta sedekah. Di Malang ada juga warung bebek Haji Slamet, tapi saya nggak pernah ke sana karena saya ingat itu milik Yusuf Mansur. Kasihanilah para korban. Kemudian tolong didaftarkan semua usaha dan afiliasi dari si pelaku ini supaya kita lakukan boykot, karena kelihatannya memang ini berasal dari sumber harta yang tidak halal. Sebagai umat muslim seharusnya kita menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak bertransaksi dengan usaha-usaha yang cara dapat modalnya menzalimi orang lain. Tegakkan kebenaran dan keadilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian boykot produk zaman Nur Khotib alias Yusuf Mansur. Itu sama dengan kita boykot produk Israel. Kemudian ada lagi, warung steak hanya kamuflase untuk menyamarkan hasil duit sedekah dan investasi para korban penipuannya. Kemudian berantas terus orang-orang zalim, boykot itu lebih baik. List aja apa saja usahanya Yusuf Mansur itu biar masyarakat mengetahuinya, dan list juga perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan Yusuf Mansur biar langsung diboykot semuanya. Ayo boykot bisnisnya, uang dari maling saja bergaya. Ayo para korban datangi saja ke rumahnya lagi bareng-bareng minta lagi hak-hak kalian gitu ya. Itu dengan satu syarat, jangan sampai masalah ini keluar ke publik gitu Pak. Ya. Jadi memang saya kencang Mas waktu ini di 2009 itu investasi, kemudian 2009 akhir mulai macet, kemudian 2010 itu macet. Kemudian saya sebenarnya adalah mungkin orang yang termasuk orang yang kenceng bahwa investasi yang dibawa Yusuf Mansur yang menelan korban 250 orang ini harus dilakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Karena menurut hemat saya, ketika mereka ini kan berkaitan dengan investasi bisnis, ketika penerima investasi itu tidak bisa membuktikan kerugiannya di mana, terus kemudian gagalnya di mana dan lain sebagainya, menurut saya adalah sudah penipuan dan itu money game gitu loh Mas. Nah, sehingga ya sebenarnya waktu itu cuman ya memang teman-teman ini kan banyak yang mencegah gitu Mas. Nah itu dugaan saya ya, termasuk juga ketua BMT, kemudian sekretaris BMT yang dulu ya, bukan yang saya laporkan ini, mereka mencegah juga gitu. Karena ya pada saat agenda kesaksian dari Pak Nur Samsu di persidangan pengadilan negeri Kota Bogor, Pak Nur Samsu juga bersaksi bahwa pada saat Yusuf Mansur mengatakan janji itu di ruang Global School Legenda Wisata gitu Pak ya. Ya Pak Jen itu katanya sampai gebrak meja gitu ya. Ya memang saya marah bener waktu itu ketika Yusuf Mansur sudah memang berbicaranya terus kemudian adem dan lain sebagainya, tapi ke saya ada ketersinggungan saya itu berkaitan dengan Yusuf Mansur itu setelah orang-orang para investor ini diam, dia mengatakan saya kan hanya menunjukkan saja nih ada investasi bagus. Yusuf Mansur bilang seperti itu. Kemudian anda berinvestasi, kenapa sekarang saya yang dituntut kan begitu? Nah ini kan berbalik arah dengan Yusuf Mansur mengatakan bahwa di dalam investasi tersebut Yusuf Mansur diangkat sebagai komisaris utama. Kemudian jamaah tidak mungkin akan dirugikan karena di sana ada Yusuf Mansur dan yang mengelola keuangan adalah BMT yang mana saat itu lembaga keuangan yang berkantor di Masjid Darussalam. Jadi ketika mereka lalu cuci tangan, menurut saya tidak konsisten, maka sebenarnya harus dikeprok juga itu kepalanya. Karena faktor penentu yang menjadi daya tarik
investor ini berinvestasi ya karena ya pengakuan Yusuf Mansur diangkat menjadi komisaris utama Ya, begitu kan. Yusuf Mansur diangkat sebagai komisaris, terus kemudian orang katanya orang yang mempunyai perusahaan PT Adi Partner Perkasa adalah orang yang amanah kan begitu. Iya. Nah, terus Yusuf Mansur juga sesuai dengan, tapi saya tidak mendengar ketika presentasi itu mengatakan bahwa Yusuf Mansur sebenarnya kalau mau kaya sendiri itu gampang, tinggal ambil uang di bank lalu diinvestasikan. Saya tidak dengar itu, tapi kenyataannya ternyata ada investor atau jamaah yang mendengar, dan kemarin saya jadikan saksi di pengadilan dalam perkara nomor 147 Pengadilan Negeri Bogor tahun 2023 itu. Pak Dadan itu ya mengatakan. Ya, dan itu di bawah sumpah, jadi harus kita wajib kita percaya begitu. Iya. Karena Mansur katakan tidak mau kaya sendiri ya, maunya kaya barang-barang jemaah. Gitu. Ya, nyatanya yang kaya ya. Ya, kalau saya memang mendengarnya, jadi aneh nggak mau lah katanya masuk surga sendirian, aneh bisa beramal, antum tidak, kemudian aneh kaya sendirian, tapi antum tidak, kita kayaknya bareng-bareng berjamaah kan enak gitu. Oke. Ya. Iya. Jadi yang jelas dari kesaksian Pak Nur Samsu juga di Pengadilan Negeri Kota Bogor mengatakan bahwa ini yang terlapor yang bernama Chandra ini jelas ada keterkaitan dengan Yusuf Mansur berupa solusi DP apartemen. Solusi pengembalian. Dalam persidangan kemarin terungkap bahwa si Chandra Dermawan ini ada keterkaitannya, mereka keterkaitan pengembalian itu dengan Yusuf Mansur. Katanya berkaitan dengan, sesuai dengan keterangan ya di pengadilan di hadapan persidangan hakim itu, berkaitan dengan DP uang apartemen. Apartemen 45 yang berada di Antasari itu, jadi 17 apartemen itu katanya. Oke, baik. Iya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, itu teman-teman ya. Jadi Pak Jani kabarnya sudah mensurati kembali Kapolres ya Pak ya? Kapolres ya. Harapan saya perkara-perkara saya ini tetap berjalan. Toh kalau misalnya tidak berjalan ya tetap saya usahakan semaksimal mungkin. Kalau misalnya Kapolres saya surati ternyata tidak berjaya, nanti saya laporkan ke Propam gitu aja, Mas. Kita harus di proses cepatnya, jangan sampai terkesan jalan di tempat begitu ya, karena ini sudah ada 2 kasus begitu ya, tidak ada kabarnya ya, begitu disurati baru ada informasi gitu. Seperti yang kemarin Pak Zaini surati pihak Polda ya Pak ya? Di Polda saya surati ya. Langsung ada. Kemudian nggak lama, hanya 5 hari berselang, kemudian mereka sudah mengatakan kepada saya bahwa mereka minta maaf ya, saya maafkan lah, mereka minta maaf karena kesibukan, terus kemudian ada acara keluarga ya mereka. Namun mereka mengatakan bahwa minggu-minggu depan ini katanya sudah mulai mau diperiksa lagi para korban-korban itu. Ya alhamdulillah begitu. Ya, jadi intinya kalau misalnya tidak, saya berharap sih jalan, nggak usah saya laporkan ke Polres, Polda, Propam dan seterusnya lah. Harapan saya jalan normatif gitu. Karena ini memang ya kemana lagi kita akan mengadu kan? Polisi itu kan sebagai pengayom masyarakat. Ketika ada tindak kejahatan lalu kita ya ngadunya ke Polres. Kalau misalnya di Polres itu sulit dan itu tidak ditangani, ya kemana lagi kita ngadu? Ya terpaksa harus kita jalankan normatifnya. Kalau misalnya aduan kita lama, laporan kita lama, ya kita adukan kepada atasannya dan seterusnya lah begitu, Mas. Baik teman-teman, upaya perdata maupun pidana sudah diupayakan oleh Pak Zaini ya. Upaya perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah masuk proses kasasi, kemudian ini Pengadilan Negeri Kota Bogor sudah menjelang kesimpulan dan putusan begitu Pak ya, dan tentunya pidana sudah dilakukan juga. Nah, dan tak lupa juga yang tak kalah memberi dampak juga ini sanksi sosial yang diharapkan juga dilakukan oleh masyarakat ya, dengan cara ini Pak ya, memboikot usaha sponsor begitu Pak ya. Nah, ini ternyata setelah Pak Zaini dan teman-teman investor lain menyuruhkan boikot usaha Yusuf Mansur, ini ternyata direspon baik oleh netizen begitu Pak. Saya bacakan nggak apa-apa ya? Baik, nggak apa-apa Mas, itu kan netizen. Kita kan hanya bacakan saja. Baik. Yang pertama Barso ya berkomentar, boikot warung yang berhubungan dengan YM, ingatlah korban-korban di saat kalian di warung Yusuf Mansur ya. Jadi kalau makan di warung steak ini jangan sampai lah ya, pastinya kita ingat dengan tangisan jeritan dari para investor begitu. Kemudian warung steak
modelnya Halisi minta-minta sedekah. Di Malang ada juga warung bebek Haji Slamet, tapi saya nggak pernah ke sana karena saya ingat itu milik Sumasur. Kasihanilah para korban. Kemudian tolong didaftarkan semua usaha dan afiliasi dari si pelaku ini supaya kita lakukan boykot karena kelihatannya memang ini berasal dari sumber harta yang tidak halal. Sebagai umat muslim seharusnya kita menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak bertransaksi dengan usaha-usaha yang cara dapat modalnya menzalimi orang lain. Tegakkan kebenaran dan keadilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian boykot produk zaman Nur Khotib alias Yusuf Mansur. Itu sama dengan kita boykot produk Israel. Kemudian ada lagi, warung steak hanya kamuflase untuk menyamarkan hasil duit sedekah dan investasi para korban penipuannya. Kemudian berantas terus orang-orang zalim, boykot itu lebih baik. List aja Min apa saja usahanya Yusuf Mansur itu biar masyarakat mengetahuinya, dan list juga perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan Yusuf Mansur biar langsung diboykot semuanya. Ayo boykot bisnisnya, uang dari maling saja bergaya. Ayo para korban datangi saja ke rumahnya lagi bareng-bareng minta lagi hak-hak kalian gitu ya. Saya kira masih banyak Pak, dan itu sebagian barang ternyata masyarakat juga timbul rasa simpati dan empati terhadap para investor gitu Pak. Ya alhamdulillah memang masyarakat bersimpati terhadap saya, juga mereka banyak yang ngirim terhadap saya ya. Ya saya kira memang hukum alam itu berlaku gitu ya. Jadi betul. Sanksi sosial dari masyarakat itu tetap berjalan. Ketika nyata orang ini ketika orang ini mengambil harta orang dengan zolim itu, kemudian sudah terungkap juga dalam persidangan. Nah, tentu sanksi sosial dari masyarakat ini tentu lebih berat, Mas. Baik, oke, baik Pak. Iya. Baik Pak, mungkin ada yang cukup mungkin Pak. Saya kira cukup, Mas. Baik. Oke teman-teman, itulah tadi perbincangan saya dengan Pak Zaini Mustafa, di mana Pak Zaini sudah melaporkan atau mensurati pihak Kapolres Jakarta Selatan supaya laporan tindak pidana pemalsuan dokumen terhadap pejabat BNT ini segera diproses secepatnya begitu Pak ya. Kita lanjut di kesempatan lain dalam pembahasan selanjutnya. Saya Aji dan Pak Zaini dari Kota Wisa mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.